Shalom. Kita bertemu lagi dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10 dengan judul Perjanjian dan Cetak Biru. Apa itu perjanjian? Perjanjian dengan siapa? Dan apa itu cetak biru? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Berikan kami pemahaman untuk mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, apa itu perjanjian? Mari kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab mereka dengan serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saudara, Allah sebagai pencipta dan penebus, Allah telah menjadikan segala sesuatu, alam semesta ini. Ketika manusia keluar dari firman Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, dan mereka harus keluar dari Firdaus. Dan Tuhan tidak menghendaki agar mereka tetap hilang. Tuhan sendiri datang ke dunia ini. Untuk berapa ribu tahun kemudian, barulah Yesus menjadi penebus manusia. Saudara, apa sebenarnya yang Allah inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya? Allah ingin agar Allah tinggal bersama-sama dengan manusia, dengan umat manusia. Namun, untuk tinggal bersama-sama dengan manusia membutuhkan waktu, usaha, perjuangan, dan hubungan yang lebih bermakna, lebih berarti. Yang pertama, saudara, kita harus mempelajari firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan Allah berbicara kepada saudara dan saya. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita boleh mengadakan hubungan yang bermakna dengan Tuhan? Kita perlu berdoa. Berdoa akan membuka hati kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus bersaksi kepada orang lain. Apa yang akan kita saksikan? Yang pertama adalah tentang kematian Kristus di Kalvari. Yang kedua tentang kebangkitannya. Dan yang ketiga adalah kedatangannya yang kedua kali. Alkitab dan darah Yesus. Apa itu yang dibicarakan tentang darah Yesus? Allah hidup di dalam Alkitab yang adalah Allah yang memelihara hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada elemen penting yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar benda atau agenda, tetapi manusia. Karena itu, Tuhan sangat memperhatikan manusia yang tercatat dalam firman Tuhan, yaitu membangun hubungan pribadi dengan manusia. Allah adalah kasih. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8, ayat 16. Pastilah Allah peduli dengan hubungan, karena bagaimana mungkin ada kasih tanpa hubungan? Yesus berkata, di dalam Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32 berbunyi demikian. Dan aku, apabila aku ditinggikan di atas bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Allah tidak hanya tertarik kepada perilaku etika, doktrin yang benar, atau serangkaian tindakan yang tepat. Akan tetapi, di atas segalanya, kepada hubungan pribadi dan keintiman dengan kita.
Ada dua lembaga pada saat Tuhan menjadikan Taman Eden. Untuk maksud dan tujuan agar ada hubungan dengan pribadi Allah. Yang pertama adalah hubungan vertikal, yaitu Allah menjadikan hari Sabtu, hari Sabat, hari ke-7, agar ada hubungan manusia dengan Allah pada satu hari itu. Yang kedua, lembaga tentang horizontal. Apa itu? Di antara manusia, tentang pernikahan. Allah menjadikan pria dan wanita supaya ada hubungan. Itulah hubungan horizontal. Hubungan vertikal adalah hari Sabtu, hari Sabat. Di pelajaran yang berikut pada hari Senin dibahas tentang melihat Allah. Di dalam Keluaran 24 dicatat bahwa Musa kembali naik ke Gunung Sinai. Setelah meneguhkan perjanjian dengan Tuhan dilakukan. Kali ini Musa ditemani oleh 73 pemimpin Israel, termasuk Harun, Nadab, dan Abihu. Dan mereka melihat Tuhan. Di dalam bahasa yang lain disebut teofani. Saudara, mereka dijamu oleh Tuhan dan sangat dihormati oleh Tuhan. Kebiasaan pada waktu di zaman Timur Tengah menunjukkan satu pengalaman yang berharga, satu kehormatan besar dan istimewa bila mana seseorang diundang makan. Namun, peristiwa di Gunung Sinai tidak membuat para tua-tua Israel memahami tentang makna penurutan dan pentingnya pertobatan. Saudara, apa yang terjadi dengan mereka ini? Mereka jatuh ke dalam dosa dan kehilangan nyawa mereka, yang dicatat dalam Imamat pasal 10 ayat 1, 2, dan 9. Ini terkait kepada satu, yang pertama, memaafkan, membentuk ikatan persahabatan. Yang kedua, menyeratkan bahwa ada satu dengan yang lain dan tetap bersama di saat krisis dan masalah. Dan yang ketiga, ada satu janji bahwa jika terjadi sesuatu pada salah satu pihak, maka pihak yang lain wajib datang dan membantu. Sementara menolak undangan merupakan satu bentuk penghinaan yang buruk, Yesus dikritik habis-habisan oleh karena dia makan dengan orang-orang berdosa. Ketika orang percaya melaksanakan perjamuan kudus, itu menjadi simbol ikatan yang erat dengan orang percaya lainnya, sesama orang berdosa. Ini merupakan perayaan pengampunan dosa, keselamatan di dalam Yesus. Namun peristiwa di Gunung Sinai tidak membuat para tua-tua Israel memahami tentang makna penurutan dan pentingnya pertobatan. Mereka jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mereka kehilangan nyawa mereka. Ini menjadi satu pelajaran penting bahwa memiliki kebenaran dan hak-hak istimewa yang sakral tidak otomatis menghasilkan pertobatan. Pada hari Selasa akan kita melihat ada 3 kesempatan di mana bangsa Israel dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka akan mentaati Allah. Namun apa yang terjadi? Meskipun Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu lemah, rapuh, rusak, dan berdosa, kebenaran yang menyedihkan ini telah dinyatakan tidak hanya melalui sejarah Israel kuno, tetapi juga melalui sejarah umat manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Dimampukan mengikuti Tuhan dengan setia? Saudara, kabar baiknya adalah apa yang Tuhan perintahkan, Dia memampukan kita untuk melakukannya. Pertolongan yang tidak ada dalam diri kita datang dari luar. Memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah pekerjaannya. Di dalam inti dari ringkasan teologisnya dalam Yeskiel 38. Yeskiel 36
ayat yang ke-26 dan 27, di sana dikatakan bahwa kita harus mengikuti rencana Tuhan. Pelajaran hari Rabu, Allah mengajarkan umatnya melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui bait suci. Semua pelayanan menunjukkan kepada Yesus. Semuanya itu adalah objek pelajaran di dalam rencana keselamatan yang akan digenapi melalui berabad-abad lamanya ketika Yesus nanti berada di atas dunia ini. Meskipun Tuhan memimpin Israel dan sudah dekat dengan mereka, Dia memerintahkan Musa untuk membangun sebuah tempat kudus. Musa harus membangun kemah suci dengan pola yang Allah tunjukkan kepadanya, yang merupakan cerminan dari tempat kudus surgawi. Tempat kudus itu di bumi melayani fungsi yang sangat penting sampai kematian Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi, yang menyebabkan tempat kudus di bumi menjadi tidak berlaku lagi. Nomor. Hari Kamis disebutkan Tuhan menginstruksikan Musa mengenai setiap detail dalam persiapan untuk pelayanan di bait kemah suci. Para imam harus mengenakan pakaian kehormatan, tetapi imam besar mengenakan baju efod khusus yang berisi nama-nama anak-anak Israel. Dia juga mengenakan penutup dada berisi urim dan tumim dan harus ada di atas jantung. Semua imam harus dikuduskan. Benda-benda lain harus dipersiapkan dengan hati-hati. Adalah mezbah penutupan, bejana pembasuhan, minyak urapan, dan kemenyan. Kesimpulan dan aplikasi. Kemah suci adalah tempat kudus khusus di mana penebusan dosa-dosa yang diakui oleh umat dilaksanakan. Yang kedua, pembenaran, pengurusan, dan penghakiman semuanya diajarkan di sana. Dan yang ketiga, setiap korban binatang menunjuk kepada kematian Yesus. Dan yang keempat, hukum itu menuntut hukuman mati terhadap orang-orang berdosa yang melanggar. Tetapi di atas hukum itu terdapat tutupan pendamaian. Di atas semana hadirat Allah dinyatakan dan di mana oleh jasa penebusan. Keampunan diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Dan yang terakhir, dengan demikian, di dalam pelajaran pekerjaan Kristus bagi penebusan kita, yang dilambangkan oleh upacara-upacara kemah suci ini, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman di Bukit Tengkorak, di Kalvari, di mana Kristus disalib. Tidak ada lagi keraguan kepada alam semesta. Allah kasih, Allah adil, Allah menggenapi hukumnya. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus memahami, mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan ingin agar Tuhan tinggal bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih oleh jasa pengorbanan Kristus di Kalvari, supaya kami boleh terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.